Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita surah Al-Lail. Ini melanjutkan, karena itu supaya nyambung dengan apa yang akan kita jelaskan, yang akan kami jelaskan sesudahnya, tentu harus disinggung apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, supaya nyambung dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, di dalam surah Al-Lail seperti yang kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama dengan Al-Lail, yakni waktu malam, yang kedua dengan An-Nahar, yakni waktu siang, dan yang ketiga dengan ma khalaqad dzakara wal unsa, ciptaan Allah SWT berupa laki-laki dan perempuan. Dan di dalam ketiga atau dalam 2 muksambih atau perkara yang dijadikan penguat sumpah itu, Allah menyebutkan sifatnya masing-masing. yakni al-lail idza yaghsha, jadi malam ketika dia menutupi, ketika gelap, ya, yang gelap itu menutupi. Demikian juga an-nahar, ya, di situ disebutkan idza tajalla, tatkala terang benderang. Dan setelah Allah SWT bersumpah dengan 3 itu, maka Allah SWT menyampaikan perkara yang dikuatkan, yang dikokohkan dengan sumpah itu. Apa itu? yakni inna sa'yakum lasyatta. Bahwa sesungguhnya usaha kalian, kesungguhan, jerih payah kalian itu benar-benar beragam. Benar-benar berbeda satu sama lain, yang tidak sama. Itulah Allah SWT bersumpah dengan perkara bahwa upaya manusia itu benar-benar berbeda. Lalu di mana letak perbedaannya atau apa jenis dan seterusnya? Maka dijelaskan dalam ayat berikutnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Amma di situ adalah memiliki fungsi untuk tafsir, untuk memberikan perincian. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan man a'ta, ya, di situ adalah isim, dia adalah isim mausul yang memiliki juga fungsi sebagai syarat. Jadi fa amma man a'ta, siapa yang memberikan, siapa yang memberi, ini memberikan sebagian harta mereka dalam jalan kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Kemarin sudah kita bahas al husna, di situ bisa bermakna kalimatul husna. Al kalimatul husna, kalimat yang baik itulah kalimat la ilaha illallah. Ada juga yang menafsirkan al husna di situ adalah al khaslatul husna, yakni pekerti yang baik. Ya, itulah Islam. Karena Islam itu juga disebutkan sebagai al-millatul husna, agama yang terbaik, dan juga bimakna al-masubatul husna, balasan terbaik itulah al-jannah. Semua penafsiran itu saling melengkapi satu sama lain. Intinya di sana mereka yang membenarkan akidah Islam, membenarkan jannah. Lalu Allah SWT berikan balasan berupa fanu yassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan apa? Yani itulah yang juga disebutkan oleh para ulama, bahwa kemudahan itu bisa berupa amal kebaikan yang dilakukan sesudahnya, termasuk diantaranya adalah juga kemudahan untuk mendapatkan al-jannah atau surga. Dan sebaliknya Allah SWT memberikan amal yang kontras, yang kontradiksi, yang menunjukkan adanya perbedaan yang tidak bisa disamakan dengan amal yang pertama. Wa amma man bakhila, siapa yang bakhil, siapa yang kikir,
ya, tidak mau memberikan harta mereka dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, dan dia merasa dirinya cukup, dan karena itu dia tidak perlu takut, tidak perlu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan wa kadzdzaba bil husna. Ini juga lawan dari kata saddaqa bil husna. Jika orang yang pertama mereka membenarkan al-husna, membenarkan Islam, membenarkan al-jannah, maka sebaliknya dia justru wa kadzdzaba bil husna. Mereka mendustakan itu semua. Dan balasannya pun berbeda. Jika yang pertama, Allah berikan kemudahan baginya untuk mendapatkan kemudahan. Sementara mereka yang bakhil, mereka yang merasa dirinya cukup, mereka yang mendustakan al-husna, Allah mudahkan juga. Bukan untuk mendapatkan al-yusra atau kemudahan, tetapi justru mendapatkan al-usra, kesulitan-kesulitan, termasuk kesulitan yang paling besar, yakni masuk ke dalam neraka. Dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya memberikan satu kepastian kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada yang abu-abu. Maksud saya tidak ada yang kabur untuk mengatakan ini baik dan ini buruk. Keduanya jelas, mana yang benar, yang hak, dan mana yang batil. Mana jalan yang mengantarkan kepada surga dan jalan yang mengantarkan kepada neraka. Itu semua jelas, terang benderang. Sehingga sebenarnya ibarat kita sekarang ini hidup di dunia itu berada dalam sebuah terminal, maka sebenarnya di dalam terminal itu kita sudah diberitahu. Katakanlah misalnya ada bis gitu, tulisannya neraka, nah begitu. Ada bis tulisan surga. Jadi kalau orang mau naik, itu jelas sudah. Kalau saya naik bis ini, maka nyampainya surga. Kalau saya nyampe bis ini, masuknya neraka. Itu bukan sesuatu yang kabur gitu, sudah jelas, sangat jelas. Sehingga kalau kemudian dia naik bis tersebut, lalu kemudian masuk ke dalam neraka, dia tidak boleh protes kepada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Mengapa dia memilih satu pilihan yang mengantarkan dirinya pada kesengsaraan masuk ke dalam neraka? Karena apa? Karena Allah sudah memberikan satu penjelasan dan pembedaan yang begitu tegas. Satta. Jadi ikhtilafan kasir, ada perbedaan yang sangat besar. Perbedaan yang tidak bisa, yang membuat orang semestinya tidak akan keliru dan salah pilih. Nah, inilah yang ditegaskan dalam ayat sebelumnya. Nah, ini akan kita lanjutkan. Saudara-saudara Allah SWT, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya dari aspek itulah manusia itu diberikan hak oleh Allah SWT. Diberikan kekuasaan. Untuk apa? Untuk memilih. Ya. Di dalam ayat itu disebutkan fa'amma man a'ta. Jadi dia secara aktif. Siapa yang a'ta? Dia memberikan. Wa amma membakhila. Siapa yang bakhil? A'ta, ya, ketika dia punya harta, ya, lalu kemudian di sana ada perintah untuk mengeluarkan harta mereka untuk membayar zakat. Maka ada pilihan buat dia. Apakah mengeluarkan harta mereka untuk zakat, ataukah dia menahan hartanya. Ketika ada di sana, katakanlah dibelanjakan untuk judi, dibelanjakan untuk kesenangan dunia yang diharamkan. Maka di sana ada pilihan, apakah dibelanjakan uang itu atau dia tahan. Di sana ada pilihan. Inilah yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya ayat ini sebenarnya juga memberitahukan kepada kita bahwa di sana ada ikhtiar manusia. Demikian pula dalam soal apakah dia menjadi wattaqa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istaghna, atau dia merasa dirinya cukup. Dan saya kemarin sampaikan, merasa dirinya cukup itu artinya dia tidak butuh Allah, dia tidak butuh masuk surga, dia tidak butuh pahala. Dan ketika dia tidak butuh itu semua, berarti dia tidak akan mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pilihan, mau menjadi orang yang bertakwa, tunduk patuh pada hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi orang yang menolak syariatnya. Ya. Ini juga pilihan, ikhtiar. Dan demikian juga menjadi orang wasaddaqa bil husna, membenarkan
al-husna atau wa kadzdzaba, yakni mendustakan al-husna, di sana juga pilihan. Nah, atas pilihan itulah semua Allah SWT memberikan balasan. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini setelah digunakan man yang juga memberikan makna syarat, maka fa di situ fasanuyassiruhu itu adalah robitatun li jawabis syarat. Dia berkaitan dengan jawab syarat. Artinya jawab syarat itu, perkara itu menjawab dari syarat yang disampaikan sebelumnya. Tidak akan ada jawabnya ketika syaratnya tidak ada. Jadi tidak akan diberikan fasanuyassiruhu lil yusra kalau tidak a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Tidak akan fasanuyassiruhu lil usra ketika dia tidak bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, istilah kemudian tadi saya katakan manusia memberikan punya pilihan di sini. Dan inilah juga yang kalau kita lihat ini memberikan satu bantahan kepada sebagian orang yang punya pemahaman Jabariyah bahwa manusia itu dia dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Tidak ada kekuatan bagi dirinya untuk memilih melakukan perbuatan ini atau itu. Kadang-kadang pemahaman seperti ini masih menghinggapi pada sebagian kaum muslimin dan pada akhirnya itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau ada seorang perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Lalu apa dia bilang? Sebenarnya saya juga kepingin, cuman mungkin saya belum mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Seolah-olah dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak mengenakan kerudung, tidak menutup auratnya dengan jilbab itu karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah dia memilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, "Qul ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuanmu, dan wanita mukminah adalah mereka menjulurkan jilbab mereka di atas tubuh mereka. Itu pilihan. Apakah dia akan mengenakan atau tidak? Ini ada. Tinggal tangannya mau digerakkan atau tidak. Gerakkan untuk memakai atau kemudian dia menolak untuk memakainya. Saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pilihan, Tidak bisa kemudian orang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena dia belum mendapatkan petunjuk. Bagaimana tidak dia mengatakan tidak mendapatkan petunjuk sementara dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, berupa diutusnya Rasulullah SAW, berupa diturunkannya Al-Quran, yang semua itu adalah memberi petunjuk dan berikan petunjuk kebaikan kepada manusia. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang khair, mana yang syar, mana yang hasan, dan mana yang qabih, yang terpuji dan tercela. Semua sudah diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, inilah sebenarnya ayat ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa dalam perkara-perkara taklif syariat di situ manusia punya pilihan. Dan karena punya pilihan itulah kemudian Allah SWT memberikan balasan sesuai dengan pilihan mereka. Ada sebagian orang, bahkan ada sebagian sahabat Nabi yang salah dalam memahami dan kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa Rasulullah SAW berada di Baqiul Gharqad, di kuburan, ketika itu ada jenazah. Lalu kemudian beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kudiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya, apakah di neraka atau di surga. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun, ma minkum min ahadin, tak ada satu pun orang, illa wa qad kudiba maq'aduhu, kecuali telah ditulis tempat
dia. Minan nar, apakah dari neraka, wa maq'aduhu minal jannah. Jadi Nabi mengatakan orang itu sudah ditulis dia tinggalnya, tempat tinggalnya di akhirat itu di neraka atau di surga. Lalu kemudian ada sahabat atau para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Jadi mereka berkata, kalau begitu kata mereka, wahai Rasulullah SAW, apakah tidak cukup? Afala nattakilu ala kitabina, kita cukup. Kalau gitu udahlah cukup dengan tulisan kita itu. Maksudnya, ya udahlah kalau memang kita menjadi penghuni neraka atau surga sudah, ya kita pasrahkan itu. Wa nad'ul amal, dan kita sudah tidak perlu lagi beramal, kita tinggalkan. Doa apa? Kita sholat, doa apa? Puasa untuk apa melakukan ini itu, kalau pada akhirnya orang sudah ditulis di mana tempatnya. Nah ini yang tadi saya katakan. Ada sebagian orang menganggap bahwa karena sudah ditulis sana bahwa dia di surga atau di neraka, maka sudah tidak perlu lagi kalau begitu kita melakukan amal. Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beliau mengatakan beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi karena setiap orang itu dimudahkan ya terhadap apa yang dia diciptakan karena. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun bagi orang yang itu menjadi ahlus sa'adah. Jadi orang-orang yang bahagia, fayassarahu li amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli saqa, dan siapa yang termasuk orang yang celaka, fa yuyassaru li amali ahli saqawah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal orang yang celaka. Summa qara'a, lalu kemudian Nabi SAW menjawab, membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ayat inilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada para sahabat yang salah paham dalam memahami tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dibacakan ayat ini menjadi jelas bahwa sesungguhnya seseorang atau tiap orang dimudahkan dengan pilihan dia. Siapa yang a'ta, siapa yang wattaqa saddaqa bil husna, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang mereka melakukan hal yang sebaliknya, bakhil, merasa dirinya cukup, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan juga untuk mendapatkan kesulitan. Dan itulah yang juga dijelaskan oleh para ulama tentang hadis tersebut. Ya, saya ingin kutip penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi terhadap hadis tersebut. Di dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, wa fi hadhil ahadis an-nahyu an tarkil amal wal ittikal ala ma sabaqa bihil qadar bal tajibul a'malu wa takaliful lati warada syar'u biha. Beliau berkatakan wa fi hadhil ahadis, dalam hadis-hadis tersebut, yakni hadis ini ya, di sana ada an-nahyu an tarkil amal. Di sana ada larangan untuk meninggalkan amal. Wal ittikal ala ma sabaqa bihil qadar, dan menyerahkan pasrah begitu saja terhadap apa yang menjadi ketentuan baginya. Bal tajibul a'mal wa takalifus allati warada syar'u biha. Namun dia wajib untuk beramal dan melakukan taklif beban-beban hukum yang ditetapkan oleh syariah. Lalu beliau katakan wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu la biqadari ala ghairihi. Jadi setiap orang itu dimudahkan dengan apa yang sudah diciptakannya dan bukan dengan ditentukan oleh qadar bagi yang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menjadi semakin jelas bahwa sebenarnya ini adalah daerah pilihan. Oleh karena itu kalau dalam judulnya disebut tentang ketetapan, maka ini adalah perkara manusia ada daerah ikhtiar, ya, daerah mukhayyar,
Ya, berbeda halnya dengan ada daerah lain manusia itu yang di sana ada musayyar. Apa itu daerah musayyar? Daerah yang manusia tak bisa mengelak atas kejadian itu. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita, saudara-saudara yang Allah SWT, dijadikan Allah SWT menjadi manusia, nggak ada pilihan. Kita tidak pernah ditanya, apakah menjadi manusia atau tidak, mau menjadi manusia atau tidak, nggak pernah ditanya. Ketika dalam ayat sebelumnya, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah memang ciptakan manusia dua jenis, ada dzakara, ada al unsa. Keduanya adalah manusia, tetapi keduanya berbeda jenis. Dan ketika Allah ciptakan kepada manusia, manusia tidak pernah ditanya. Seperti kita semua tidak pernah ditanya Allah SWT, kamu mau jadi apa? Ya, jadi laki-laki atau perempuan, tidak pernah ditanya. Maka itu adalah daerah musayyar. Daerah yang manusia tidak bisa menghindarinya. Dalam keadaan seperti ini, memang manusia tidak dihisab. Kita tidak dihisab, tidak ditanya, tidak mendapatkan pahala dan dosa, tidak masuk surga atau neraka, gara-gara menjadi laki-laki atau gara-gara menjadi perempuan. Karena apa? Karena menjadi laki-laki dan menjadi perempuan adalah musayyar. Itulah qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menghindarinya. Dalam keadaan seperti itu, manusia hanya diperintahkan untuk bersabar kalau itu sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan, dan diperintahkan untuk bersyukur tentu ketika itu dianggap menyenangkan. Meski apa yang menyenangkan buat manusia belum tentu itu baik bagi dirinya. Sebagaimana apabila itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat manusia, belum tentu itu buruk baginya. Maka syukur dan sabar adalah dua sayap, dua sisi yang harus kita miliki dalam menghadapi apapun qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang menolak syariat itu adalah pilihan. Ya, seperti sekarang ketika ada seruan tentang wajibnya menerapkan syariah. Allah telah jelas dalam banyak ayatnya merintahkan kepada kita semua untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum itu bukan hanya dalam perkara yang mengatur soal pribadi, tetapi juga dalam soal bagaimana masyarakat, bermasyarakat dan bernegara. Ketika Allah SWT memberikan aturan hukum itu, terserah manusia. Bukan terserah, maksud saya, manusia diberikan pilihan ya untuk menerima, mengimani, dan menerima. Atau dia ingkar, menolak, membantah, bahkan memusuhinya. Ya, tinggal pilih. Tetapi tentu saja pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya jelas. Allah juga sudah menjelaskan. Mungkin konsekuensi itu belum langsung dirasakan sekarang. Orang yang malas sholat, tidak mau sholat, ya mungkin tidak langsung merasakan tentang dosa atas dia meninggalkan sholat. Sebagaimana juga orang tidak langsung mungkin mendapatkan akibat dan belum merasakan dosa. Dosa itu belum dirasakan. Hukuman Allah SWT belum dirasakan ketika dia makan riba, mengambil korupsi, mengambil uang rakyat, menerapkan hukum selain Allah SWT. Belum dirasakan. Tetapi ayat ini memastikan ya, siapapun yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan tadi, Allah akan berikan kemudahan mendapatkan surga dan mendapatkan ketika sebaliknya mendapatkan neraka. Itu saya kira penting untuk dicatat tentang ayat ini. Kemudian yang kedua, yang jadi catatan penting juga dalam ayat ini adalah bahwa Allah SWT tadi memberikan kemudahan. Ketika dia melakukan kebaikan, Allah mudahkan kebaikan. Ketika orang melakukan keburukan, maka dia akan dimudahkan melakukan keburukan. Itulah yang kemarin juga sempat saya jelaskan, itulah yang disebut oleh para ulama sebagai balasan kebaikan. Jadi ada penjelasan para ulama yang secara ringkas disebutkan, min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Termasuk balasan
kebaikan adalah al-hasanatu ba'da. Jadi kebaikan yang dilakukan setelahnya. Jadi ketika orang mengerjakan sholat, maka dia akan merasakan lezatnya sholat. Ketika dia merasakan lezatnya sholat, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan sholat-sholat berikutnya. Begitu demikian juga yang lain. Ketika orang biasa membaca Al-Quran, satu lembar, dia akan diberikan rasa lezat. Dan kemudian dia menambah dan seterusnya. Demikianlah Allah SWT berikan berbagai macam kemudahan untuk mengerjakan kebaikan. Di dalam selain ayat ini ada banyak juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang hal seperti itu. Contoh misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jahadu sini memiliki makna bahasa, lugatan. Jadi bukan bermakna perang. Karena apa? Karena ayat ini turun di Makkah. Dan kita tahu bahwa ayat perang itu baru diturunkan ketika di Madinah. Ya. Maka karena tidak memungkinkan dimaknai dengan makna syar'i, yakni al-qital fi sabilillah, maka al-jihad di sini bermakna lughah. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan, fina di jalan kami, mengerjakan ketaatan, maka Allah berikan balasan. Apa itu? Lanahdiyannahum, maka benar-benar sungguh-sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka subulana, jalan kami. Di dalam buku saya ini sudah saya terjemahkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan orang-orang yang berjuang demi melakukan ketaatan kepada kami, niscaya kami beri petunjuk jalan untuk mendapatkan pahala kami. Ini mencakup semua ketaatan dan perkataan. Jadi ketika orang bersungguh-sungguh jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan kemudahan jalan untuk menempuh jalan ketaatan yang lain. Ini yang disebut dengan min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan sebaliknya, ketika orang melakukan satu keburukan, melakukan satu kejahatan, maka Allah memberikan balasan kepada dia. Dan termasuk balasan itu adalah dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Mungkin barangkali ada di antara yang pernah melakukan, katakanlah misalnya mencontek. Mungkin mencontek pada saat pertama badannya rasanya takut, ngeregeli tangan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dilakukan lagi, maka akan lebih ringan rasanya. Begitu seterusnya. Orang yang mencuri, mungkin semalam dia tidak bisa tidur, ya khawatir. Tetapi kalau diulangi lagi tidak segera bertobat, pencurian yang kedua mungkin lebih ringan. Lebih ringan sampai suatu saat dia tidak ada lagi perasaan berdosa, bahkan dia merasa ketagihan jika tidak mencuri. Kalau sudah seperti itu, itulah balasan Allah SWT kepada mereka yang melakukan kejahatan. Maka menangislah mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tak ada rasa dosa, bahkan ringan dan semakin ringan melakukan perbuatan dosa. Itu adalah balasan atas keburukan. Di antara dalil yang lain selain ayat ini adalah firman Allah SWT dalam surah As-Saff ayat 5, dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, falamma zaghu, ketika mereka berpaling, maka azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Perhatikan dalam ayat ini, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka bukan sejak awal, bukan serta-merta, tetapi dimulai dulu oleh mereka. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling. Mereka berpaling dulu, dan hukuman atas keberpalingan mereka adalah mereka dipalingkan Allah SWT hati mereka. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam ayat yang lain misalnya lagi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika di dalam hati mereka, fi qulubihim maradun,
Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa itu marad di dalam ayat itu? Menurut Ibnu Katsir misalnya adalah asyirk wan nifaq. Jadi ini syirik dan kemunafikan. Itulah penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar adalah syirik, adalah nifaq, ya. Karena ketika dia melakukan kekufuran, dia melakukan kemunafikan, maka itu ibarat kereta menjadi lokomotif. Kekufuran adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kerusakan. Oleh karena itu ketika dalam ayat disebutkan apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, maknanya adalah jangan melakukan munafik, jangan nifaq. Karena apa? Karena kufur itu adalah induk dari kerusakan, induk dari kejahatan. Ya. Nah, ketika fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada marad, apa? Ya, fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit pada diri mereka. Jadi bukan tiba-tiba Allah timpakan penyakit dalam diri mereka, tidak. Merekalah yang membuat sakit hati mereka. Apa itu? Ini ketika mereka ingkar. Ingkar seperti yang disebutkan dalam ayat ini adalah pilihan. Ya, contoh misalnya, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah pada saat itu pada penduduk Makkah, maka apa yang terjadi? Ya, ada yang beriman, ada yang ingkar. Menjadi mukmin adalah mukhayyar, menjadi kafir juga mukhayyar adalah pilihan, dan atas pilihan itu Allah SWT berikan balasan sesuai dengan itu semua. Saudara-saudara Allah SWT, begitulah saya ingin menegaskan apa yang kemarin barangkali sudah disampaikan. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah SWT menambahkan, ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak berguna. Wa ma yughni anhu maluhu, tidak berguna baginya. Wa ma yughni anhu, tidak berguna baginya, maluhu, hartanya, idza taradda, ketika dia binasa. Saudara-saudara Allah SWT, ayat ini sebenarnya memberikan tambahan, ya, memberikan tambahan ancaman bagi mereka yang fa'amma mambakhila, mereka yang bakhil, yang mereka tidak membelanjakan harta mereka dalam kebaikan, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan oleh ayat ini bahwa harta mereka itu tidak berguna bagi mereka. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya makin jelas. Coba nanti saya akan lanjutkan. Jadi saudara-saudara Allah SWT, harta ini kalau kita lihat luar biasa, ya. Harta ini Masya Allah, ya. Manusia ini sering diukur apa? Kemuliaannya dengan hartanya. Ya, apalagi kalau udah mindsetnya, cara berpikirnya materialis. Jadi orang itu dilihat bukan oleh perilakunya, bukan dengan melihat akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya, tetapi yang dilihat adalah apa yang dia punya, berapa harta yang dia miliki. Begitu kan? Kalau kita lihat, coba kita lihat orang yang disebut elit itu apa? Yang punya banyak harta, gitu. Ya. Dan biasanya harta ini gandeng dengan kekuasaan, ya, gandeng dengan kekuasaan. Jadi biasanya kalau punya harta itu tidak cukup, harus juga berkuasa, ya. Berkuasa untuk apa? Ujung-ujungnya untuk nambah harta, betul ya? Jadi kalau berkuasa tidak nambah hartanya itu ini, kalau cara berpikirnya sudah harta, maka berkuasa adalah dalam rangka untuk menambah harta. Makanya bagi sebagian orang, yakni orang-orang kafir, harta ini memiliki kedudukan yang sangat sentral, ya. Bahkan ada namanya ideologi apa namanya? Kapitalisme. Kapitalisme itu dalam yang artinya dari kata capital, modal, ya. Modal, ya. Kapitalis itu artinya pemilik modal. Kapitalisme artinya ideologi yang apa? Yang utamanya, sentralnya itu adalah pada perkara
kepemilikan modal, ya. Modal itu dalam bahasa Arab apa? Ra'sul mal. Nah, jadi kalau bahasa Arab kapitalisme itu apa? Ra'sul maliyah. Ideologi kapitalis. Itu sentral sekali harta itu. Ya, harta itu sentral. Orang bisa berkuasa karena harta. Kalau orang miskin jangan harap dia bisa berkuasa. Bagaimana mungkin seperti dalam demokrasi orang bisa berkuasa dipilih rakyat kalau dia tidak dikenal rakyat. Bagaimana mengenalkan moles citranya. Siapa yang bisa memolesnya? Tentu dengan harta dan seterusnya. Jadi ketika kemudian harta didapat, lalu kemudian berkuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Harta untuk apa? Untuk mendapat kekuasaan yang lebih tinggi. Sampai mentok mungkin kekuasaan yang paling tinggi. Dan kalau sudah begitu dia bertahan. Dengan apa? Dengan harta. Untuk apa? Dengan harta. Begitulah manusia itu. Nah ketika orang sudah mencintai harta, maka ada dua tadi. Yang pertama, dia akan bakhil. Ya, jangan sampai hartanya berkurang. Ya, makanya dalam rumus kapitalisme itu ada namanya apa itu? Pendapatan. Ya, pendapatan itu mesti hanya ada dua. Jadi rumusnya adalah C, consumption dan saving. Jadi nggak ada yang ketiga, nggak ada sedekah itu nggak ada. Jadi income itu penggunanya cuma dua, consumption untuk dikonsumsi, makan untuk dibelikan pakaian, baju, rumah, dan seterusnya, konsumsi. Kalau masa ada sisa diapakan? Di saving, ya, ditabung, ya. Untuk apa? Saving untuk di nanti investasi. Ya investasi itu apa? Ya nggak mungkin kalau tanpa ada saving tadi. Nah akhirnya apa? Investasi untuk apa? Untuk menambah income. Gitu tak muter aja. Allahu Akbar. Maka nggak ada di dalam ekonomi kapitalis diajari sedekah itu nggak ada. Yang ada adalah bagaimana mempertahankan kalau sudah dapat bakhil tidak mengeluarkan harta itu. Ya, nah kalau sudah dapat banyak melimpah maka apa? Maka orang merasa cukup. Seolah semua bisa didapatkan dengan harta. Kebahagiaan bisa dapat harta, kekuasaan dengan harta, perempuan bisa dengan harta, seolah semua bisa didapat dengan harta. Ketika itulah orang merasa cukup. Dia tidak perlu mencari yang lain, bahkan dia tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan peringatan keras kepada orang yang punya anggapan seperti itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak bermanfaat baginya. Apa ya yang tidak bermanfaat? Maluhu, hartanya. Kapan itu? Idza taradda. Apa makna taradda? Menurut sebagian para ulama, makna taradda adalah meninggal dunia. Sebagaimana dikatakan Mujahid, bahwa ayat ini bermakna ketika dia mati. Sebagian yang lain menafsirkan bahwa taradda di sini adalah ketika jatuh ke dalam neraka. Ini diantaranya disampaikan oleh Abu Sholih, Malik, dan Zaid bin Aslam yang menafsirkan bahwa kalimat rodiya fil bi'ri wa taradda artinya makna saqata fiha, yakni dia terjatuh dalam sumur itu, yakni masuk ke dalam jurang neraka. Saudara-saudara rahmatullah SWT, kembali penafsiran tersebut sebenarnya tidak saling menafikan karena keduanya memang betul. Kapan harta itu bermanfaat? Ketika orang masih hidup, betul tidak? Kalau orang sudah mati, meski punya uang ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, nggak ada manfaatnya. Apa? Harta itu baru bermanfaat ketika dia masih hidup. Dengan dia hidup, dia belanjakan harta itu bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk berpakaian, beli mobil, rumah, dan aneka ragam kenikmatan dunia. Tapi kalau yang mati mau apa? Meski hartanya triliunan, itu nggak ada gunanya sama sekali buat dia. Apalagi ketika dia masuk ke dalam neraka. Dan itu disebabkan karena sikap dia tadi, yakni bakhila wastaghna. Ya. Dan kalau kita lihat
Dua sikap ini, kenapa orang bakhil? Kenapa orang itu istaghna? Karena wa kadzdzaba bil husna. Jadi sebenarnya juga sedikit kalau mundur sedikit, ayat ini sebenarnya kalau kita lihat ini semacam apa ya? Cerita tentang ujung, pertengahan, dan kemudian akarnya. Orang mau sodakoh itu adalah bagian dari ittaqo, bagian dari takwa. Karena takwa itu adalah taat kepada Allah SWT. Dan taat kepada Allah SWT itu ada yang berupa ketaatan dalam ibadah badan. Maka dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ketika disebutkan Al-Muttaqin, hudal lil muttaqin, disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ada bentuk takwa itu diantaranya adalah membelanjakan sebagian harta mereka. Tapi itu bukan semuanya, sebagian. Karena masih ada ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat, jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Maka setelah disebutkan atau disebutkan lebih global lagi apa itu? Ittaqo, yakni bertakwa. Dan ittaqo, bertakwa ini hanya akan terjadi kalau apa? Wasaddaqo bil husna. Kenapa orang mau taat kepada Allah? Karena dia percaya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Kenapa orang mau berdakwah? Karena dia yakin adanya hari kiamat. Yakin bahwa ketika orang berdakwah akan mendapatkan pahala. Kenapa orang berjihad? Bahkan dalam jihadnya, dia mengorbankan harta benda mereka. Karena apa? Karena dia yakin ya adanya apa? Adanya pahala, adanya surga. Maka bagi dia mengorbankan harta, bahkan nyawa itu kecil. Jadi sumbernya adalah wasaddaqa bil husna. Maka kalau ini ibaratnya kalau ingin takwa, maka perbaikilah, tingkatkanlah kualitas tasdiknya, percayanya kepada apa yang Allah SWT perintahkan untuk dipercaya. Ketika orang percaya, mereka beriman, membenarkan itu, maka dengan mudah orang melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah SWT, termasuk mengeluarkan sebagian harta mereka. Tapi sebaliknya, ketika dia wakadzdzaba bil husna. Jadi kalau kita urut sama tadi, bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena dia merasa dirinya cukup. Dia tidak perlu untuk infak. Untuk apa infak? Dia tidak perlu pahala, tidak perlu masuk surga. Nah, sehingga dia merasa dirinya cukup. Mengapa dia merasa dirinya cukup? Karena dia tidak yakin, dengan kata lain, dia mendustakan akidah Islam. Dia mendustakan pahala. Maka bagi dia tidak akan ada ketertarikan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah SWT memberikan peringatan yang sangat keras. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka tidak bermanfaat baginya hartanya ya idza taradda, ketika mati. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah menjadi nasihat yang baik sebenarnya kematian itu. Mestinya orang yang berakal, dia gunakan akalnya sehingga dia menjauhi sikap-sikap yang membuat dia mendapatkan kesengsaraan. Apa itu? Nasihat kematian. Kalau dia mati, apa yang kemudian bisa dimanfaatkan? Tidak ada satupun yang bisa bermanfaat bagi dia. Mati, dia akan mendapatkan manfaat harta itu. Bisa. Kapan? Ketika harta itu disedekahkan, diberikan pada saat dia di dunia. Ketika akta, maka dia bermanfaat. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi ada sedekah yang disebut dengan sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun dia sudah mati. Bergunanya harta ketika dia mati apa? Adalah ketika semasa hidupnya dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya memberikan satu kesadaran yang luar biasa bagi mereka yang merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakni
Ya, itu adalah, hidup ini adalah pilihan. Mau di mana tempatnya. Mau pesan surga, sekaranglah waktunya untuk berpesan dengan mengambil sebab-sebabnya. Atau akan masuk dalam neraka. Dan Allah sebenarnya sudah jelaskan itu semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cerdas dalam memilih pilihan yang benar.